Shalom, selamat malam. Saudara, dari tadi awal lagu pertama kita memuji Tuhan, saya melihat ada orang yang punya gangguan kulit, ada bintik-bintik yang berisi cairan di kulitnya, dan itu bintik-bintik banyak sekali, dan itu bintik-bintik bukan ini saudara ya, bukan seperti biang keringat ya, bukan seperti benjolan-benjolan, tapi itu bintik-bintik seperti di dalam bintik-bintik itu ada cairannya. Jadi kalau ditusuk pecah, dan itu banyak sekali ya. Adakah di sini umat Tuhan yang memang punya gangguan kulit seperti itu? Saya ulang kembali. Adakah umat Tuhan di sini yang memang punya gangguan kulit seperti yang tadi saya sampaikan? Tidak ada? Saya sedang menunggu. Tidak ada? Baik. Yang kedua, adakah umat Tuhan di sini yang benar-benar tahu memang ada di antara keluarga dekat saudara yang memang menderita sakit kulit dengan ciri-ciri yang tadi saya sampaikan? Karena dari tadi awal menyembah saya terus melihat itu gangguan kulit dan tidak diangkat. Tidak ada. Saya ulang sekali lagi, ya. Tolong saudara perhatikan ya. Saya tidak akan mendoakan orang-orang yang sudah saya sampaikan di atas mimbar tentang keluhan penyakitnya. Jadi jangan berharap nanti kalau Pak, itu saya, karena seringkali ibadah seperti itu, saudara. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak ingat. Tidak ada. Saya ulang saudara, karena saya sedang disuruh Tuhan untuk berdoa buat sakit itu. Mestinya ada, tidak mungkin tidak, karena Tuhan tidak mungkin bicara hal yang tidak ada. Saya sedang menunggu. Sama sekali tidak ada. Baik, kita akan masuk firman Tuhan ya. Jadi kita tutup hal ini saudara, supaya kenapa nanti kalau ada pun yang bilang, oh ada Pak, saya lupakan ya. Kita akan belajar lebih disiplin supaya tidak terus-menerus seringkali udah mau pulang Pak, saya yang tadi kenapa malu, kenapa, wah alasan macam-macam ya. Kita akan semakin disiplin sehingga tidak membuang waktu untuk mengulangi hal-hal yang sama. Ya baik, sekarang kita akan buka kebenaran firman Tuhan. Saudara, diambil dari kitab Yesaya pasal ke-39 ayat ke-6. Ya. Yesaya 39 ayat ke-5 dan 6. Ya, di sini kita akan belajar saudara satu hal yang dari tadi saya waktu doa kita menyembah bersama, Tuhan suruh saya menyampaikan hal ini. Yaitu ya, cara-cara memuliakan Tuhan yang salah. Saudara, banyak orang Kristen merasa kalau dia bersaksi dia memuliakan Tuhan. Banyak orang Kristen merasa kalau dia sudah diberkati dia bisa memuliakan Tuhan. Tapi malam ini kita akan belajar cara yang kurang berkenan, cara yang kurang tepat di mata Tuhan memuliakan Tuhan. Ya, karena banyak hal saudara, banyak kesaksian juga bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi bisa untuk mengangkat diri, menyombongkan diri, ya, menunjukkan siapa dirinya kepada orang lain. Ya, walaupun tersamar dengan kata, ya kalau bukan Tuhan saya tidak bisa. Ya, kita sering dengar kata-kata klise, saudara kalau bukan karena kekuatan kemurahan Tuhan saya tidak bisa ada di tengah saudara. Terus kalau bukan karena Tuhan saya, padahal saudara itu orang jongkok di atas gunung. Ya lebih baik saudara berdiri di lembah daripada jongkok di atas gunung. Amin. Bisa dimengerti maksud saya? Baik, sekarang demikian bunyi firman Tuhan ayat ke-5. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 6. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dalam kisah ini saudara dan saya tahu ya, sesudah Hizkia dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, utusan dari Babel datang. Kemudian Hizkia menunjukkan segala kekayaannya, segala harta benda, segala aset kekayaan daripada kerajaannya. Ternyata saudara, ya, sesudah itu disampaikan, Nabi Yesaya datang mengatakan apa? Menyampaikan sesuatu yang sangat mengejutkan, menyampaikan sesuatu yang sangat memprihatinkan, bahwa semua yang ditunjukkan oleh Hizkia itu akan lenyap dari tangan Hizkia. Saudara, berarti apa?
Ya, walaupun Hizkia sudah dijamah oleh Tuhan, walaupun firman Tuhan katakan, ya, waktu dia sakit, Yesaya datang, kemudian Yesaya katakan, kamu akan mati. Kemudian dia berdoa, dia katakan kepada Tuhan dengan percaya, dengan berani, bahwa aku sudah hidup benar di mata Tuhan. Dia hidup benar. Dia saksikan, kemudian Tuhan mengubah keputusannya. Kita tahu, ya. Tetapi kita lihat, orang hidup benar belum tentu benar-benar mengerti, mengenal Tuhan. Saya ulang kembali, saudara. Orang hidup benar belum tentu benar-benar mengerti akan hati Tuhan. Hizkia cerita semua. Dia tunjukkan semua, ini loh kekayaan. Mungkin dengan bahasa, ini loh yang Tuhan beri kepada saya. Mungkin ini loh, ini semua milik Tuhan. Mungkin dengan bahasa yang diperhalus, bahasa yang ada unsur merendahkan diri, bahasa yang ada unsur memuliakan Tuhan. Mungkin seperti itu. Orang Kristen kan begitu sering kali, betul? Saudara, kesaksian-kesaksian yang menyakitkan orang lain kita saksikan. Kadang berbau seperti memuliakan Tuhan. Nah, kita lihat di sini apa, saudara? Ketika dia menceritakan segalanya, memperlihatkan segalanya, ya, itu tidak memuliakan Tuhan. Buktinya Tuhan katakan apa? Dengarkanlah firman Tuhan, kata Nabi Yesaya. Semua yang kau perlihatkan itu akan dibawa ke Babel. Semuanya. Berarti apa, saudara? Hizkia tidak benar-benar mengerti rencana Tuhan. Hizkia tidak benar-benar mengerti perasaan Tuhan. Sehingga yang dia selalu diperlihatkan, yang dia tunjukkan, itu justru semua yang akan diambil Tuhan. Saya ingat seorang hamba Tuhan, kami minta dia menjadi menjadi ketua tim. Waktu itu kami buat KKR di satu kota. Ya, jadi kita buat KKR kota, kita punya tim dulu untuk buat KKR kota yang semuanya kita tanggung sendiri semua biayanya. Ya, kita tidak datang ke kota untuk kemudian sedia kotak persembahan, mari beri, tidak pernah seperti itu. Ya, saudara, kemudian dia bersaksi, Pak, gereja saya sudah berdiri. Kita sudah punya bangunan gereja. Kemudian beberapa hari lalu ada satu orang pengusaha memberikan saya sebidang tanah untuk membangun pastori. Dia tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam gerejanya. Padahal Tuhan katakan kepada dia dengan jelas, engkau adalah seorang penginjil, kerjamu keliling, bukan menjadi gembala. 7 tahun dia bertahan, tetap menggembalakan dengan berbagai macam alasan. Dan sepertinya Tuhan tetap sertai dia, saudara. Ya, tetap ada berkat-berkat yang masuk. Tetap pelayanan itu sepertinya ada Tuhan di dalamnya. Beberapa bulan lalu dia telepon saya. Dia bilang, bisa pulih tidak, Pak? Rumah tangganya hancur. Kenapa? Dia tidak mengerti benar-benar hatinya Tuhan. Dia tidak benar-benar mengerti Tuhan taruh dia sebagai seorang penginjil. Dia memilih sebagai seorang gembala. Memang, saudara, kalau kita perhatikan, gembala akan lebih dihormati dari seorang penginjil. Bahkan kalau kami sebagai penginjil diundang ke gereja, saya mau ngomong terus terang sama saudara, tidak ada maksud apapun. Persembahan kami, hotel yang kami diberi, itu selalu di bawah orang-orang yang punya jabatan gembala. Persembahan yang kami terima ala kadar. Hotel kami ditempatkan biasa-biasa. Tapi kalau kami gembala, apalagi dengan status menggembalakan sekian ribu, hotel yang kami akan ditempatkan yang bagus. Persembahan yang kami akan diberi yang sangat tebal. Ya, dia bersaksi, kita sudah punya bangunan gereja, kita sudah punya tanah untuk bangun pastori, ada donatur yang digerakkan Tuhan, sehingga dia terlena dan 7 tahun tidak meninggalkan tugas yang bukan tugasnya. Berapa bulan lalu dia telepon, rumah tangganya hancur. Jadi saudara, senang tidak senang, suatu pemberontakan, suatu yang kita lakukan di luar rencana Tuhan, cepat atau lambat, sekalipun sepertinya sangat lambat, tetap akan ada konsekuensinya. Ya, tetap ada konsekuensi. Saudara, sebuah kehancuran rumah tangga. Karena dia tidak mengerti Tuhan itu maunya apa sebenarnya dalam hidupnya. Saudara,
seorang pengusaha yang besar, seorang pemilik, dia adalah seorang pemilik sebuah hotel berbintang di Amerika. Dia orang Indonesia, tapi punya hotel berbintang di Amerika. Dengan kekuatan uangnya, dia panggil seorang pendeta, jadi gembala, kita bikin gereja. Gereja itu menjadi begitu besar karena yang diundang selalu pembicara-pembicara yang besar. Kemudian satu orang nabi datang ke sana. Dia katakan kepada si orang kaya ini, ya, ditegur, dinasihati, menjadi mengamuk. Dia mengamuk, saudara, ketika ditegur. Hasilnya, tidak lama kemudian dia mati. Dan gereja itu semakin mengecil, menyusut. Dia buka sebuah perusahaan yang begitu mewah dan besar, itu tidak jalan sampai hari ini. Dia mati dan meninggalkan gereja yang hanya isinya di bawah 100 orang. Dari ribuan orang. Jadi apa yang Tuhan maksudkan pada malam hari ini, saya juga tidak tahu kepada banyak di antara kita. Saya juga tidak tahu mengapa saya disuruh khotbah tentang hal ini kepada banyak di antara kita. Tetapi yang jelas, banyak di antara kita itu, saudara, punya pengenalan yang keliru tentang Tuhan. Jika kita merasa mungkin ini memuliakan Tuhan, mungkin ini sesuai kehendak Tuhan, mungkin ini jalan Tuhan, mungkin ini berkat Tuhan, semua mungkin. Tidak ada kepastiannya. Seorang pengusaha, ketika dia ke Singapura, lagi jalan-jalan di mall, dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu langsung ngomong sama dia, "Don't ever think to move to that country." Jangan sekali-kali kau pernah berpikiran untuk pindah dari negara ini. To move to that country. Untuk pindah ke negara itu. Dia tidak pernah cerita rencananya. Tetapi Tuhan bertahu dia rencananya apa. Dan Tuhan peringatkan, jangan pindah. Dia tetap pindah. Dia punya uang, dia punya segalanya. Tidak terjadi apa-apa selama 10 tahun. Tidak terjadi apa-apa, saudara. Tetapi kemudian masuk tahun ke-12. Hatinya mulai hancur. Saya nggak bisa cerita lengkap apa yang membuat itu hancur. Ya, saya tahu persis peristiwanya. Kenapa setiap kesalahan, salah jalan, paling tidak masuk jalan buntu atau jurang. Hanya itu saja, saudara. Ya, jadi sekarang kita akan lihat ayat selanjutnya. Ya, ayat selanjutnya. Ayat terakhir, saudara. Yeremia pasal 9 ayat 24. Sudah jam 9.15. Mungkin ini khotbah yang paling singkat. Bukan karena saya mengantuk, bukan. Ya, kalau Tuhan suruh pendek, saya pendek. Tuhan suruh panjang, saya panjang. Saudara, ya, jadi nggak ada urusannya dengan yang lain-lain. Ya, jadi nggak bisa panjang-panjang lah, biasa Pak, harus standar 45 menit. Ya, kenapa? Ya dia suruh berhenti. Saya pernah khotbah cuma 15 menit, saudara. Itu KKR. Ya, lagi khotbah Tuhan bilang kamu turun dari mimbar. Orang-orang ini keras kepala semua, Tuhan bilang. Itu KKR, saudara. Sekian gereja. Saya katakan mimbar saya serahkan. Panitianya nggak berani maju ngambil. Duh, ini serius Pak, kalian lihat. Mimbar saya serahkan. Roh Kudus bilang tadi, di sini yang hadir keras kepala semua. Saya gitu kan, Tuhan suruh saya berkhotbah. Saya serahkan mimbar. Saudara, ternyata gereja yang kami pakai memang banyak dari gereja-gereja lain juga datang, tapi khusus untuk jemaat gereja itu, gereja itu berdiri 7 tahun, dan pendeta itu adalah pendeta yang ke-7. Pokok khotbah keras, resolusi, keluarkan, ganti. Khotbah keras, resolusi ke majelis daerah, ganti pendeta ini. Setiap tahun jemaat minta ganti pendeta. Saya tidak tahu.
Tuhan bilang, keras hati, kamu turun saja, tidak usah khotbah. Saya turun, saudara. Urusannya sudah selesai. Betul? Tapi bersyukur di Semarang saya belum disuruh turun, saudara. Berarti hati orang-orang sini masih baik. Amin. Amin. Iya tuh. Oke, sekarang lihat ayat. Ya, Yeremia pasal 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita akan lihat sekarang. Ya, saya cek tadi bermegah itu apa sih? Ya, bermegah itu bisa berarti bangga. Tapi kalau saya cek King James itu, bermegah itu glory. Glory itu artinya memasyurkan, menceritakan, ya, meninggikan atau membuat menjadi terkenal. Itu glory. Nah, apa saudara? Hidup saudara dan saya itu akan memperkenalkan Tuhan. Saudara dan sayalah yang menjadi bintang iklannya Yesus. Saudara. Nah, sekarang lihat di sini firman Tuhan. Ya, kalau kita mau memuliakan Tuhan, memasyurkan Tuhan, caranya bukan Tuhan berkatilah saya, sehingga semua orang akan kenal saya sebagai orang yang diberkati. Bukan Yesus yang dikenal, tapi saudara yang dikenal sebagai orang yang diberkati. Amin. Amin. Berarti siapa yang ditinggikan? Jujur aja. Saya dan Yesus. Amin. Karena di dalam saya ada Yesus. Amin. Iya dah. Cuma Yesusnya nggak kelihatan, yang kelihatan saya. Amin. Iya apa ya? Kelihatan beda tipis dong kesombongan dan kelihatannya bau rohani. Amin. Nah, sekarang kita mau lihat. Barang siapa yang ingin memasyurkan Tuhan, ingin memuliakan Tuhan, ingin menceritakan kebaikan Tuhan, Tuhan katakan, ya, hendaklah ia melakukannya sebagai berikut. Ya, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jadi saudara, Tuhan mengajarkan apa? Kalau kita ini bangga, ya, kita mestinya bangga, kita mestinya dengan yakin, kita mestinya dengan senang, dengan tidak ragu berkata-kata bahwa aku memahami dan mengenal Tuhan. Nah, seringkali saya ketemu orang, Pak, ini saya ketemu masalah begini, ini hukuman kah? Ini gangguan setan kah? Ini kutuk turunan kah? Mereka nggak jelas apa. Betul? Sering orang Kristen itu kalau ketemu masalah, dia bingung ini apa. Kesimpulan pertama, pas kalau dia aliran suka usir setan, ini setan. Karena keliwat banyak ngusir setan. Lama-lama takut sama setan sendiri, saudara. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia aliran kutuk turunan, diselidiki sekarang. Apakah di keturunannya 1, 2, 3 dari engkongnya dinaikkan, ada begini-gini. Oh, kalau begini berarti ini kutuk turunan. Nah, mulai ngomong. Saudara, Alkitab dengan jelas katakan, ya, memahami Tuhan. Artinya apa? Ketika kita mengalami sesuatu, dalam keadaan sesuatu, saya ngerti, saya paham maunya Tuhan apa, gitu loh. Terus, kenapa kita ngalami ini? Kita paham. Ada misalnya, kenapa ngalami? Ada karakter yang Tuhan lagi bentuk dalam hidupnya. Saudara. Jadi, jangan gini, ya biasa toh namanya manusia hidup ini penuh masalah. Akhirnya apa, saudara? Kita tidak mengerti maksud Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu. Kita tidak mengerti maksud Tuhan untuk kita melewati sesuatu. Lihat di sini firman Tuhan katakan, dia memahami. Kalau bahasa Inggrisnya katakan that he understand, bahwa dia mengerti. Jadi apa, saudara? Tuhan mau supaya kita ini, saudara, pada satu level rohani mengerti. Kita dibeginikan supaya apa? Kita dibeginikan supaya apa? Kita ngalami ini supaya apa? Supaya ngerti. Saudara. Nah, banyak orang tidak mau mengerti. Dia hanya minta pokoknya Pak doakan. Pokoknya Pak doakan. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Ya. Kenapa tidak bisa? Karena kan tadi di radio kalau saudara dengar. Ya. Di zaman akhir itu orang nggak suka peraturan. Ya, itu kalau dikatakan anomia bahasa aslinya. Anomia itu apa? Lawlessness bahasa Inggrisnya. Tidak ada hukum, tidak ada peraturan. Jadi nanti kalau saudara ibadah tidak lagi diajarkan ini loh maunya Tuhan, ini loh kesukaannya Tuhan, yang ada apa? Saudara butuh jawaban doa, maju. Kami punya resepnya, terima. Saudara butuh kekayaan, kami punya resepnya. Ini bawa pulang. Untuk menarik kekayaan. Tidak ada lagi aturan hukum Tuhan. Tidak ada jalan
jalan Tuhan. Semuanya nanti lari ke seperti perdukunan. Makanya Yoel kan pernah menubuatkan, di zaman akhir nanti orang akan berjalan ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan mencari firman Tuhan. Kenapa mencari firman Tuhan? Karena yang asli itu yang mana? Kami sudah dengar yang kayak gini, ini tidak benar. Kami sudah dengar yang kayak gini nggak terjadi. Kami sudah dengar kayak gini nggak terbukti. Mereka akan cari. Saya punya teman. Kenapa? Yang berapa tahun lalu, ya kan, ikut itu tahun-tahun itu, ya, ayin Gmail, ayin Dalet, ayin apa sih, ayin lah nanti segala macam itu dia ikut. Dia percaya tahun ini, saudara, dia berangkat pergi Kalimantan. Padahal Tuhan sudah bilang tidak. Oh, pasien bilang tidak. Betul, gembala saya yang terkenal itu bilang go ahead. Tapi ketika dia lakukan, yang benar yang mana? Habis toh. Kita akan lihat nanti. Ya, dari tahun ke tahun, orang Kristen ini akan semakin bingung mana si firman itu. Katanya diberkati, kok tambah sulit. Katanya tahun terobosan, kok nggak ada perubahan. Ya, katanya tahun kelimpahan, kok kelimpungan. Akhirnya mereka, ini firman ini yang mana? Yang benar itu yang mana? Genap firman Tuhan yang dinubuatkan di perjanjian lama. Mereka akan ke timur, ke barat, ke utara, selatan mencari firman. Karena ini kok nggak pas, ini kok nggak terjadi, ini kok nggak cocok. Bingung sendiri. Saudara, ini terjadi di banyak tempat terjadi, saudara. Ya, bahkan di persekutuan kita yang juga anggota yang ada yang mengalami seperti ini. Ya, kenapa saudara? Pakai macam-macam. Ini saya tidak sindir siapapun, saudara. Ini terjadi di persekutuan kita yang di Malang. Hasilnya, dari ada toko usaha, sekarang pindah ke rumah untuk berusaha. Jadi rumahnya dipakai jadi toko. Itu pun sudah kembang kempis, kacau balau. Ekonomi sulit, utang melilit, siap-siap pailit. Tapi sudah beli begini, begitu, pakai aja kayak orang gila lama-lama. Nggak terbukti. Saya tidak rindu siapapun, saudara, ya. Amin. Bukan hanya berlian yang baik, betul. Loh, iya apa enggak? Iya, pantas-pantasan tuh makainya, amin. Amin. Makanya kalau wanita-wanita muda cukup pakai yang kecil-kecil karena dia masih cantik. Nah, sudah nenek-nenek perlu yang gede-gede untuk mendukung karena udah lewat semua. Jadi orang nggak lihat sininya lagi, tapi lihat berliannya. Ya, saudara, jadi mumpung masih pantas pakai, bapak-bapak belikanlah istrinya sebanyak-banyaknya. Amin. Tapi mayat dikasih berlian, malam nggak selamat. Betul. Bisa dicongkel, saudara. Betul. Loh, iya apa ya? Jadi para pria juga ngerti, wanita itu memang Tuhan ciptakan. Saudara lihat, kenapa? Itu semua bisa dihias. Amin. Iya mana? Dipasangi sini bisa, di sini bisa. Pantas semua kalau perempuan. Kalau laki coba. Kayak banci, betul? Iya mana? Loh, iya apa tidak, saudara? Makanya seringkali kenapa? Lihat di sini. Ya, firman Tuhan katakan, ia memahami, ia mengerti. Saudara, jadi Tuhan maunya apa? Saudara dan saya supaya ngerti. Dalam arti, oh ini saya dibeginikan supaya saya begini. Kenapa Tuhan paksa saya supaya menyelesaikan masalah ini? Supaya saya begini, supaya ngerti. Ya kan tadi saya kan saksikan lagi. Ya, itu seorang pengusaha. Dia undang saya ke rumahnya. Tuhan bilang, belikan anakmu Mini Cooper. Istrinya bilang, iya Pak, anaknya sama saya memang minta dia yang paling besar, udah lama dia nggak mau beliin. Saya nggak mau belikan. Saya bilang, Pak, kalau saya ngomong kasih saya, gak usah turuti, itu pasti sesat. Bapak kalau kasih anaknya rugi apa? Sekalipun mungkin saya salah dengar Tuhan ngomong, Bapak gak rugi kok, anaknya Bapak sendiri loh. Enggak, saya gak mau belikan. Kenapa? Bapak gak mau nurut petunjuk Tuhan, jangan suruh saya doa. Saya bukan dukun. Ya, supaya kenapa? Bisa menyampaikan yang benar. Jangan kalau kaya, iya deh Pak, kalau Bapak gak mau beliin, gak apa-apa, saya yang penting doain Pak. Ya loh, loh Tuhan bilang, kamu itu penyampai pesanku, bukan tuh apa calo masalahnya dia. Amin. Pada dia diberikan kuasa penuh untuk pergi ke sana, untuk mengimpor bahan baku itu. Ya. Kenapa dia tidak mengerti Tuhan?
Dia tidak ngerti Tuhan itu mau sebelum aku berkati kamu lebih, sikapmu sama anakmu harus benar. Memang kamu yang cari duit, kamu berkuasa mau kasih atau tidak, tapi Tuhan bilang aku setuju untuk anakmu punya Mini Cooper. Dia nggak mau. Saudara, kita kan menyebut Bapa di surga Bapa, betul. Anak saudara juga nyebut Tuhan itu Bapa, betul, bukan kakek, engkong, bukan. Berarti keputusan tertinggi di tangan Tuhan atau di tangan orang tua? Makanya jadi orang tua, maaf kata, mesti juga dekat sama Tuhan, sehingga keputusan mau setujui atau tidak, mau kasih anak modal atau tidak, itu tanya Tuhan. Saudara, di Australia pernah. Ya, sesudah ibadah, pendeta apa besok kita makan. Orang Indonesia ini sukanya begitu, saudara, kumpul makan. Ya, karakternya memang kita dibunuh, ini pendeta ini dibunuh dengan cara olahraga sendok garpu. Ya, gitu ya. Itu pelan-pelan, memang itu pembunuhan yang tidak bisa dituntut secara hukum, saudara. Kemudian begitu duduk makan, tiba-tiba Tuhan suruh saya ngomong kepada suami istri, om dan tante di depan saya. Saya katakan, om, tante, saya tidak tahu apapun tentang keluarga kalian. Tapi Tuhan bilang, izinkan anakmu keluar dari rumah. Mandiri. Saya tidak tahu masalahnya, saudara. Ternyata anak ini ingin keluar. Anak lakinya sudah menikah, ingin mandiri. Keluarga ini keluarga mampu. Tapi papa gak boleh tetap di rumah. Saya tidak tahu, saudara. Tuhan bilang, izinkan anakmu mandiri. Anaknya belum gabung, belum ikut kita makan habis ibadah, karena kita langsung pergi makan. Anaknya nggak tahu lagi latihan. Begitu anaknya datang, dia bingung, ada apa ini? Saya bilang, God spoke to me that your father has to allow you to leave your house. Kenapa? Dia mau mandiri. Si bapak nggak sadar. Kenapa? Tapi dia anak saya, mau saya dong. Dia lupa itu anaknya Tuhan. Tuhan mau supaya saudara dan saya memahami Tuhan, sehingga yang saudara dan saya sebagai bapak, saudara perlakukan anak seperti yang Tuhan mau. Saudara dukung dia atau tidak dukung dia, support atau tidak, seperti yang Tuhan mau. Ada anak yang disupport malah ambles, ada. Karena kenapa? Ya nggak tanya. Saudara baca di Alkitab, ya, Daud itu selalu bertanya kepada Tuhan. Sekalipun waktu disiklat, dibakar, semua istri anaknya diculik, dia nggak panik, dia berdoa dulu, Tuhan, aku susul. Kalau aku susul bisa nggak aku rampas kembali? Dia tanya. Jadi Tuhan mau saudara lihat ayat di sini, ya, supaya kita bermegah. Kalau mungkin bahasa sehari-harinya, supaya kita bisa berkata-kata dengan yakin, berkata-kata dengan bangga, dengan pasti kepada orang. Yaitu ketika saya paham kok, ini maksud Tuhan begini dalam hidup saya. Jangan, saya nggak tahu, dah saya bingung. Jadi bagaimana bisa saudara dan saya mengerti Tuhan kalau nggak bergaul? Betul. Makanya kenapa kita pujiannya sampai bisa 2 jam? Bukan saya terus santai istirahat terus ngorok ya, pesan mungkin kalau udah 2 jam bangunin saya. Enggak. Supaya saudara dan saya belajar mengendalikan pikiran yang seringkali nggak bisa diatur ini. Betul. Betul. Badan mau tidur, kadang pikiran nggak mau tidur. Betul, jalan. Ini apa ya? Kadang coba laki-laki, badan di rumah, pikiran belum tentu di rumah. Amin. Ayo jujur. Kadang istrinya mau ngomong, udah apa-apa aku pusing, mau udah diem. Jadi badan di rumah tapi pikiran enggak kan? Betul. Telinga mungkin ikut di rumah tapi enggak di rumah. Amin. Ya apa tidak? Saya kan sering ngomong. Kadang-kadang saya kasihan sama wanita. Kenapa? Perkataan dia ngomong sama ngentut dianggap sama suaminya, betul? Begitu istrinya ngomong, udah mama, udah aku mau tidur. Dia menjauh. Kenapa? Dianggap ngentut tuh. Amin. Siapa yang saudara kalau ada orang ngentut saudara mendekati? Harum, ada? Pasti menjauh. Amin. Iya apa ya? Saudara, jadi kalau suami saudara begitu saudara mau ngomong dia menjauh, aku nggak ngentut tuh, duduk sini. Ngomong gitu sama dia. Amin. Amin. Berani? Kok diem? Nggak berani Pak. Wah dia galak banget. Ya salamu dulu, betul. Nggak buka mata lebar.
benar loh. Orang kalau sudah cinta akal sehat nggak jalan, saudara, betul? Hati dan pikiran ini seringkali nggak bisa jalan bareng. Betul? Ketika pakai pikiran kok nggak punya hati. Ketika pakai hati doang nggak pakai pikiran. Saya ketemu tipe suami seperti itu. Saudara, pegang uang itu nggak pernah bisa dilepas sedikit pun. Padahal dia orang mampu, dia bukan orang yang hidup pas-pasan loh, saudara. Saya tahu dia, saudara, dia developer. Saudara, tapi pegang uang, minta ampun. Istri beli majalah, buat apa beli majalah? Apa gunanya? 50.000 aja diajak tengkar istrinya. Ini kisah nyata, saudara, saya tidak karang. Uang 50.000 beli majalah itu pun bisa jadi masalah. Padahal dia punya uang. Makanya banyak orang kaya tapi tidak bisa menunjukkan dia orang kaya. Amin. Amin. Tapi ingin dihormati sebagai orang kaya. Sorry Jo. Nek kaya tunjuk no. Amin. Saudara, begitu pelit. Ketika Tuhan suruh dia. Ya, saya dapat pesan Tuhan, saya bilang, bukakan rekening istrimu. Dibukakan. Berapa? 500.000 tok. 500.000 tok dia bukakan istrinya rekening. Padahal uangnya banyak. Alasannya, aku nggak punya uang, aku sampai pinjam saudaraku. Taunya ketahuan uangnya banyak sekali. Tidak mau beri sampai bikin alasan, aku pinjam loh sama saudaraku. Ini nggak punya uang, padahal simpanannya banyak. Ada lagi model gitu, saudara. Jadi saudara lihat di sini. Memahami Tuhan. Betul? Istrinya, engkau punya istri itu anaknya Tuhan, bukan anak setan. Amin. Amin. Loh, Tuhan juga senang tuh kalau bisa membahagiakan anaknya. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Coba saudara lihat pas anak-anak kecil, saudara aja dia pergi main di time zone kemana, lihat dia bahagia, senang enggak? Atau lihat dia bahagia, lu bahagia, gua ngeluh. Kenapa? Beli koin terus bayar. Ada orang tua model gitu? Senang kan kalau lihat anaknya bahagia? Iya apa tidak? Saudara, di salah satu kota, di salah satu pulau, saya ketemu. Sudah mau mati, ini detik-detik terakhir dia sakit berat. Sudah dibawa dari rumah sakit ke rumah. Berarti sudah menunggu. Rumah sakit sudah angkat tangan. Tinggal Tuhan angkat dia. Kalau habis rumah sakit, angkat tangan kan Tuhan angkat dia pulang. Amin. Kan jurusan itu cuma begitu. Ya. Kita berdoa habis khotbah tuh di kota itu. Tuhan, apa pesanmu buat ini? Tuhan katakan, anak-anaknya mau saling bunuh. Saya sampaikan, Om tahu nggak anak-anak pernah mau saling bunuh? Anak-anak lagi ngumpul kan, menunggu hari-hari dari papanya. Jadi dari mana-mana pada ngumpul semua. Saya tanya, kalian jujur, pernah nggak mau saling bunuh? Pada mengangguk semua. Kenapa? Papa sudah begitu tuanya, tidak mau bagi ini untuk si ini, tidak mau. Tetap dia pegang. Artinya, sesudah aku lepas napas, baru itu terlepas. Nah, ini anak-anak tahu kekayaan papanya, saudara tahu. Sampai mau saling bacok. Jadi saudara-saudara dan saya lihat, Tuhan mau supaya saudara dan saya mengerti maunya Tuhan, hatinya Tuhan, rencananya Tuhan, keputusannya Tuhan dalam segala hal. Bisa? Bisa? Saya pernah, saudara. Teman baik saya punya anak 2, perempuan. Yang pertama saya diundang waktu dia nikah, saya datang. Karena saya tidak dapat pernyataan apapun tentang pernikahan anak yang pertama. Saya datang. Pernikahan yang kedua, saya tidak mau datang. Waktu dia datang ke hotel, waktu itu saya nginep di Novotel kalau tidak salah. Dia datang, Pasen, ini anak saya perempuan yang kedua. Saya bilang, maaf, saya tidak bisa datang. Kenapa? Tuhan sudah jelas bicara itu bukan jodohnya. Aku tidak bisa hadir di dalam. Waktu saya sampaikan itu bukan jodoh, anak perempuannya menangis. Saya bilang, kamu tahu nih itu bukan jodohmu. Tahu, Om. Loh, kamu tahu? Tahu? Kok tahu? Tuhan kasih tahu saya, Om. Loh, kok lanjut sama yang itu? Iya, Om, dia telaten ngubur saya. Saya bilang, aku tidak bisa hadir. Sekalipun saya sama bapaknya sangat karib. Saya bilang, terima kasih, aku tidak bisa hadir. Saudara, kita lihat. Memahami Tuhan.
Saudara dan saya jangan hanya berpikiran kekristenan cuma berhenti bikin dosa, berhenti nipu orang, berhenti berzina, berhenti minuman keras, berhenti kasar sama istri, cuma sampai di situ Kristen itu enggak. Karena kita akan ketemu dengan Dia hidup dari kekal kepada Saudara bisa bayangkan, saudara aja cinta sama istri, cinta sama suami, betul? Begitu nikah berapa minggu, berapa hari sudah berantem. Begitu berantem, rasanya kan ingin pisah. Ya apa enggak? Pernah enggak rasa? Ayo, jujur. Pernah tuh? Lah besok kalau dari kekal kepada kekal, sekarang kita nggak belajar ngerti Dia, nyaman nggak hidup besok? Bareng selamanya. Nyaman? Nah, nyaman. Jadi Kristen itu tidak hanya berhenti sudah bikin dosa, berhenti, sudah diberkati, tapi nggak ngerti hati itu Tuhan. Jadi kita ini mau apa, saudara? Supaya kita ini semua ini loh maunya Tuhan. Sehingga saudara tidak lagi menilai secara fisik, saudara tidak lagi melihat yang kelihatan. Pokoknya Tuhan bilang apa, ya sudah itu. Ya, saya cerita sedikit tentang yang kemarin 1 minggu lalu kami pergi itu. Pertama saya ketemu dia, saudara. Dia datang ke hotel. Kemudian saya tidak kenal dia. Teman saya kenal dia. Terus dia datang pagi-pagi bersama istri dan mama kandung. Ya, teman saya bilang ada teman saya mau ketemu. Saya bilang oke, pagi boleh. Dia datang. Begitu datang langsung Tuhan bicara kepada dia. Dan dia turuti apa kata Tuhan. Ketika Tuhan sampaikan suatu pesan, dia turuti. Bukan untuk nabur lo ya, bukan untuk kasih mobil, kasih rumah lo ya. Nggak jelas itu bukan pesan Tuhan pasti. Ya, karena hamba Tuhan nggak boleh minta ke umat Tuhan. Hamba Tuhan diupah Tuhan, digaji Tuhan, mintanya ke Tuhan. Itu hamba Tuhan. Saudara seneng nggak kalau punya anak tiba-tiba saudara tahu anak saudara minta-minta ke orang lain? Seneng? Seneng kalau dengar tiba-tiba? Seneng? Senang gak? Bangga saudara? Puji Tuhan, kamu pinter ya menghemat uang papa. Kamu minta ke orang. Bangga? Pasti kurang ngajar, bikin malu. Betul? Betul apa ya? Saya sampaikan pesan Tuhan. Dia lakukan. Untuk apa? Permohonan istrinya yang sudah bertahun-tahun. Dan ketika Tuhan tunjukkan apa yang dia harus berikan ke istrinya, dia kaget saudara. Yang itu Pak Hasan, ya. Saya katakan, saya tidak kenal istrimu, jangan pikir kami kong kali kong. Ya, saya katakan saya tidak kenal istrimu. Tapi Tuhan bicara kepada saya, itu. Itu Pak Hasan, iya. Itu puluhan miliar Pak Hasan. Saya nggak tahu, saya bilang. Tuhan bilang itu belikan. Itu. Seorang pembawa pesan nggak boleh merubah pesannya ketika ditekan. Dia belikan. Terus Tuhan berikan terus-menerus petunjuk demi petunjuk. Harus investasi di mana dengan detail sekali. Sampai minggu kemarin. Ada 4 tempat lagi Tuhan suruh invest di bentuknya kayak gini. Siap. Invest di tempat seperti ini, ambil cepat. Karena 1 kilo dari sana seperti ini Tuhan bilang. Dia bilang, betul Pak. Betul itu, 1 kilo dari sana seperti itu. Oke. Semuanya akurat. Saudara kita lihat di sini. Tuhan mau saudara dan saya bukan hanya beribadah, tapi tidak kenal hati Tuhan, tidak ngerti Dia. Bisa? Tapi ngerti. Supaya apa? Saya harus kerja gini, saya harus kerja gini, saya harus begini, saya harus begini sama istri, saya harus begini sama suami, begini sama ngerti maunya Tuhan. Ya. Dan yang saya heran seringkali, saudara ya. Orang-orang yang jarang datang ke persekutuan Jumat, bahkan tidak pernah datang ke yang Sabtu. Justru itu yang paling banyak mengalami mujizat. Aneh kan? Edi itu tahu yang di belakang. Orangnya tidak pernah datang yang ke Sabtu. Tapi sekarang dia punya 3 perusahaan di... Tuhan pesan sama dia begini, dia turuti. Tuhan pesan begini. Dia turun. Saya nggak tahu dia punya 3. Edi waktu itu pergi ke sana ada urusan di perusahaannya. Kok kecil sekali sekarang ya, dia nurut kata Tuhan. Dan kami kalau nyampaikan pesan Tuhan tidak ada kemudian ingat lo ya yang nyampaikan. Saudara diberkati Tuhan tuh urusanmu sama papamu.
Kami tidak nebeng-nebeng, ingat-ingat dah. Justru banyak yang rajin doa semalam suntuk tidak terjadi sampai detik jam ini. Karena kenapa? Tuhan bilang, syaratnya, Tuhan akan angkat ekonomimu, doa bersama dengan istrimu. Sampai detik jam ini tidak dilakukan 2 tahun. Hanya doa bersama tidak pernah dilakukan, saudara. Dan Tuhan tidak buat perubahan apapun. Kadang saya bilang, Tuhan, kenapa sih lebih mudah ketemu orang yang tidak terlalu rohani tapi diberitahu lebih nurut? Tapi orang yang sepertinya begitu aktif malah dikasih tahu nggak lakukan. Saya juga nggak enak. Ada janji Tuhan kepada keluarga yang sedang duduk di sini yang tidak pernah terjadi sampai hari ini. Sudah 2 tahun di bagian. Orangnya hari ini ada di sini. Kadang saya jengkel, saudara. Kelihatan lebih rohani, tapi kalau disuruh lakukan sesuatu tidak mau lakukan. Tapi kalau suruh nabur cepat, kalau suruh ngasih cepat. Karena itu paling gampang, saudara. Uang kita paling gampang kasih, tapi disuruh berubah itu paling sulit. Lebih baik kita kasih uang daripada kita disuruh berubah. Oke, selanjutnya sedikit lagi. Dan mengenal aku. Jadi saudara mengerti Tuhan. Bisa? Sikap saudara kepada istri saudara sudah persis nggak seperti yang Tuhan mau. Cara saudara kasih dia uang, jumlah uang yang saudara beri, misalnya dia kepingin apa, sudah sesuai nggak dengan yang Tuhan mau? Seringkali nggak tahu kan? Betul? Betul? Nggak tahu kan? Betul? Semua seleraku, betul? Kalau aku pelit, aku jangan jarang kasih dia. Tapi kalau aku royal, terserah dia mau beli apa. Betul? Ya apa ya? Kok diam? Saudara ngerti. Tuhan bilang yang mengerti aku. Tuhan bilang, Tuhan cari orang yang ngerti supaya. Nah, ya benar, itu yang aku mau. Itu pasti seperti yang aku mau. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ya, kemarin waktu kami pergi, saudara, berapa hari itu dia katakan, Pastor, kalau pergi ke Paris berapa hari ya enaknya? Saya bilang 5. Kenapa? Ya hari pertama kan bisa ke Sacred Church, ya, waktu itu gereja Katolik terbesar di kota Paris, di atas gunung bisa lihat setengah kota Paris. Ya, kok tahu Pastor? Aku udah keliling kemana-mana itu saudara, jadi gampang. Terus habis itu kemana? Bisa ke Champs-Élysées. Champs-Élysées itu pusat pembelanjaan tas dan parfum. Ya, sebelah kiri itu kalau menuju ke Arc de Triomphe, ya, itu kan Champs-Élysées itu biasanya Champs-Élysées itu loh. Ke sana itu apa? Sebelah kanan toko-toko parfum, sebelah kiri toko-toko tas mewah. Ya beli dong. Ya toh, dia bilang, "Siapa sih?" Terus kemana lagi? Ya toh, terus kemana lagi? Gampang, ya toh banyak gaibnya, saudara. Saya bilang 5 malam, terus kemana? Boleh Pak, kalau enggak pergi ke Paris Disneyland. Memang agak luar kota Paris Disneyland. Saudara, gedenya minta ampun tuh Paris Disneyland. Ya, kan dia mau bawa keluarga ya. Saya beritahu ke sini. Supaya kenapa, saudara? Dia memperbaiki hubungannya dengan istri dan anak. Kalau dulu dia hanya mengejar bisnis, dia hanya bagaimana memperbesar usahanya. Dia mulai dirubah oleh Tuhan. Pertama disuruh ngapain? Belikan istrinya yang istrinya mau harga puluhan miliar. Dia bilang sama saya, Pastor, saya nggak punya uang. Tuhan bilang apa? Saya bilang, jelas Tuhan bilang ada. Saya tidak tahu kau siapa, tapi Tuhan bilang ada di rekeningmu. Memang ada. Kemarin dia kasih saya lihat foto, Pastor, ini saya tawar lukisan 1,3 M, nggak mau Pastor, mintanya 1,4 tuh. Lukisan saya kecil gitu, 1,4 M. Saya bilang, kena hujan robek, 1,4 M. Ngapain? Saya bilang, dan ya tapi ngomongnya begitu. Akhirnya dia turuti permintaan istrinya. Terus bukan hanya itu yang dia turuti, saudara. Ya, dia belikan, dia renov begitu luar biasa. Dia belajar menyenangkan istri. Terus dia semakin diberkati. Makanya saya bilang sama saudara ini yang laki-laki, engkau memberkati istrimu itu nggak pernah rugi. Jangan pikir dia cuma menghabiskan uangmu, saudara. Justru kalau engkau bersikap benar kepada dia dalam keuangan, mertuamu di surga nggak akan tanggung-tanggung kirim kepadamu. Nah, saya banyak lihat dan saksikan, saudara. Ketika mereka laki-laki ini bersikap benar dalam keuangan kepada anak, kepada istri, itu apa yang tidak terpikirkan itu Tuhan buka. Apa yang rasanya dia sulit tembus itu, Tuhan yang buka jalan.
Kemarin dia saksikan lagi, Pastor, saya sudah dapat surat izin untuk ekspor ke negaraan. Luar biasa. Dia saksikan selama beberapa hari itu, dia cerita. Caranya gimana? Bikin senang istrinya pertama, saudara. Bikin senang istrinya. Ya, begitu ketemu tadi langsung ngomong, saudara. Belikan istrimu. Hah? Itu puluhan miliar Pak Hasan. Iya, belikan. Yang itu iya. Karena saya tahu persis Tuhan suruh yang itu. Saya nggak kenal istrinya, bukan saya di setel sama istrinya. Bilanginnya Pak Hasan ya, udah saya nggak akan. Mau dikasih berapapun saya nggak akan ngomong. Dia lihat. Jadi sekarang oke. Di akhir firman Tuhan, memahami, mengerti. Tuhan mau saudara dan saya sebagai suami ngerti gimana sih memperlakukan istrimu dengan benar. Sebagai istri bagaimana bersikap kepada suamimu, mensupport, mendukung dia, ataupun mungkin melarang dia. Bukan dari seleramu, pendapatmu, analisamu, tapi dari kata Tuhan. Saudara, lihat deh. Tuhan mau kita mengerti. Mengerti dengan akurat. Tuhan mau kita kenal. Sehingga apa? Aku tahu Tuhan senangnya begini. Aku tahu Tuhan tuh senangnya begini. Simpan terus. Betul? Nanti habiskan di rumah sakit Singapura. Amin? Goblok. Pakailah. Jangan mewah-mewah yang nanti kalau kau mati kubelikan peti yang paling mahal. Buat apa peti yang paling mahal itu untuk dikubur? Betul, peti mati dipajang menakutkan, saudara. Semewah-mewahnya, apalagi kalau ada isinya di dalam itu, betul? Saudara, jadi lihat di sini. Tuhan mau saudara dan saya pahami sih. Tuhan itu senangnya apa? Lihat ya, yang terakhir saya nggak bahas tentang kebenaran dan lain, tapi semuanya itu kusukai. Lihat. Bikin Tuhan sampai ngomong, iya itu persis yang aku mau. Iya itu persis seperti yang aku mau. Gitu. Ketika saudara dan saya lakukan, nggak pakai doa, nggak pakai puasa, saudara, nggak pakai siram, nggak pakai pakaian aneh-aneh, terjadi. Orang ini nggak percaya siram, nggak percaya apa. Kemarin dia cerita pasien, sekarang sudah naik jadi 60%. Tuhan mulai, padahal waktu saya bilang, waktu itu anjlok 30, Tuhan bilang teruskan, Tuhan bilang terus ekspansi. Enggak pasien, kalau 30% itu enggak cukup. Tuhan bilang naik, bangun lagi. Sampai tiap dia ketemu sama saya dia alergi. Pasti suruh bangun lagi kan? Pasti kan? Saya bilang ya sudah, kalau tidak boleh ngomong nggak ngomong. Saya bilang gitu sama dia, saudara. Tapi sekarang dia genjot terus mengembangkan. Dengan cara apa? Pertama ketemu Tuhan suruh senangkan istrimu. Turuti apa yang istrimu mau. Dia lakukan, saudara. Karena kami rencana mau pergi New Zealand bersama, pergi ke sana hobinya sama, saudara. Dia bilang, "Pastor, ke New Zealand." Ayo, saya bilang, kalau South Island saya sudah pernah, saya katakan. Ya, North Island-nya, nanti kita jalan-jalan ya. Nah, jadi pendeta juga perlu jalan-jalan, nggak ngurusin masalah orang melulu, saudara. Bener? Jadi kalau selama pendeta cuti, hubungi pendeta terdekat. Itu, saudara. Baik. Jadi di akhir singkat, Tuhan mau kita itu berkata dengan pasti, berkata dengan penuh percaya diri, berkata dengan penuh keyakinan. Karena kita tahu apa yang Tuhan mau dari hidup kita, dan kita sedang ada di dalam kehendak Tuhan itu. Sehingga kita akan bilang, kenapa belikan istrimu? Tuhan suruh. Saya tahu persis. Jangan mah, hemat mah. Saudara ingat, Tuhan cuma punya anak 2, betul? 1 boros luar biasa, 1 hemat luar biasa, betul? Anak sulung dan bung. Sudah ada anak yang ketiga yang berhikmat, betul? Dua-dua ini goblok, betul? Yang pertama kasih uang tidak dikembangkan tapi dihabiskan, betul? Yang kedua dikasih uang tidak pernah dipakai, simpan terus di bank. Amin. Cari yang termurah. Betul? Kalau beli baju tunggu 90% diskon. Iya dah. Saudara beli mobil bungkus terus, amin. Iya dah. Makanya saya dengar saudara dari makelar-makelar kalau mau beli mobil, beli di Semarang, mobil bekas. Pasti bagus-bagus karena orang Semarang ini kalau beli mobil dia bungkus, bukan untuk dipakai. Loh itu kata makelar, bukan saya
Dia beli untuk dipajang. Taruh lah, udah punya loh. Sana punya, saya juga punya tuh di rumah. Nggak dipakai. Makanya awet-awet. Gitu loh saudara. Ya memang karunianya di sini beda. Karunia di sini tuh lem Alteco di tangan. Hai, sampun. Saudara, belajar nikmati hidup. Amin. Jadi sekarang para suami, kalau mungkin selama ini kau banyak menahan yang menjadi keinginan istrimu, mulailah berdoa. Kalau Tuhan setuju, aku manut. Kalau Tuhan bilang iya, aku lakukan. Supaya kenapa? Saya tahu Tuhan belum puas memberkati saudara dan saya. Tuhan belum puas. Tapi kenapa dia belum bisa berikan lebih? Karena ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Supaya jangan kalau dikasih lebih belum diperbaiki, nanti tambah nggak bisa diatur. Jadi bisa ditegur dulu, diperbaiki, baru dikasih. Kan saudara dan saya tahu nanti di zaman akhir akan ada masa yang sangat sukar. Saudara, sekarang aja BBM mau naik, baru naik 2.000 udah ribut. Betul. Saudara, apalagi besok-besok. Semakin tinggi, tambah kacau. Tapi kalau kita orangnya punya duit miliaran, punya duit ratusan miliar, mau naik 1 juta seliter nggak masalah. Betul. Tapi cuman orang yang punya 1 juta, nah itu masalah, saudara. Jadi sekarang terserah saudara dan saya. Mau beragama yang seperti ini saja, dalam arti tidak melakukan dosa, atau mau benar-benar memahami hati Tuhan. Maunya Tuhan apa sih aku jadi suami? Maunya Tuhan apa sih aku jadi istri? Maunya apa sih aku ini jadi papa terhadap anak yang gimana? Ketika saudara dan saya temukan, kemudian lakukan, saudara dan saya bisa lihat. Jangan percaya nabur-nabur itu, saudara. Nabur selalu lebih baik ke dalam keluarga pribadi. 24 tahun saya jadi hamba Tuhan, tidak pernah saya dapat pernyataan suruh nabur yang ke tempat lain. Selalu ke keluargamu, ke cicimu yang butuh uang, ke orang tuamu, selalu saya dapatin di situ seperti itu. Dan tidak pernah sekalipun saya dapat nabur ke saya, nggak pernah. Ya. Kenapa? Karena Tuhan tuh sanggup mencukupkan hambanya. Tuhan tuh bukan maha pelit mempekerjakan orang kerja rodi, dia cengli. Jadi kalau sampai ada hamba Tuhan minta-minta, itu bukan hamba Tuhan. Pasti hamba uang. Tuhan pasti kirim, pasti. Loh. Iya, saudara. Oke, jadi selesai ibadah. Ya. Kita bubar. Kita ketemu lagi tahun depan. Ya, karena Desember kita tidak mau tabrakan dengan kegiatan gereja, karena kita tidak akan pernah jadi gereja, supaya nggak mengganggu kegiatan saudara di gereja, tidak tempuk sama gereja jadwal gereja, kita selalu tidak ada kebaktian. Kita akan ketemu lagi Januari tanggal berapanya di jadwal itu? Tanggal 16 kita akan ketemu lagi di sini. Ya, itu saja. Jadi pulanglah, tidak ada persembahan. Ya. Supaya kenapa tetap tidak ada persembahan? Supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan bisa kami sampaikan tanpa takut, tanpa ragu. Karena kalau ada persembahan, memang kalau masih sedikit, kami akan tetap berani ngomong. Jumlahnya sedikit. Tapi kalau sudah banyak, kami akan mulai takut ngomong. Karena kenapa? Takut kehilangan jumlah yang besar. Ya, saya melihat banyak pola pelayanan seperti itu. Ketika masih kecil dia ngomong apa adanya, dia ngomong yang Tuhan mau. Sesudah jadi besar, dia ngomong yang jemaat mau. Kenapa? Jumlahnya udah gede sebulannya. Ini ngapain aku? Istilahnya don't rock the boat. Ya, bahasa Inggrisnya. Don't rock the boat. Jadi kapal boat itu jangan diguncang-guncangkan, ditenangin aja dia. Jadi kalau sudah penghasilan gede, akhirnya saudara-saudara mau dengar khotbah tentang apa? Berkat. Oke, saya carikan tentang berkat. Tentang terobosan, saya akan khotbah terobosan. Supaya saudara senang. Karena kenapa? Itu akan mengganggu penghasilan saya kalau tidak nurut saudara. Tapi kalau nggak ada persembahan, terserah Tuhan. Amin. Mau datang, ayo kita belajar firman bareng-bareng. Kan gitu. Selesai urusannya. Amin. Oke, selesai sampai di sini, kita mau pulang. Tapi saya mau doa dulu. Kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan, kalau tidak ada selesai. Tapi tolong ya saudara ya.
Saya dari tadi tetap tidak hilang di mata saya orang yang punya penyakit kulit itu. Tetap dikasih lihat terus sama Tuhan, ya. Dan saya heran tidak ada satupun yang katakan. Siapa, Ci? Iya? Iya. Siapa? Terus? Tapi tidak tahu, tidak ditunjukkan ya. Baik. Baik, kita mau berdoa buat dia berarti. Ya, supaya kenapa saudara? Kan Alkitab bilang hendaklah kamu saling mendoakan, saling menasehati, saling menghibur. Ya, kalau saya dapat pernyataan bukan berarti saya lebih dipakai dari hamba Tuhan itu, bukan. Karena kita prinsip saling, saya pun nanti ada orang lain yang mendapat pernyataan dari Tuhan untuk saya. Itu prinsip saling, tidak ada yang lebih, saudara, sehingga dia tok yang dapat orang lain. Nah, kita akan berdoa buat dia. Bapak surga, kami mau berdoa buat hamba-Mu. Ternyata ada Tuhan. Tadi Engkau kasih lihat Tuhan, ada seperti cairan di dalam bintik-bintik itu Tuhan. Kami mau berdoa supaya itu sembuh. Kami mau berdoa supaya hamba-Mu itu bisa melayani dengan kesehatan yang sempurna. Karena kalau tubuh kami yang kami pakai melayani sakit, bagaimana kami bisa melayani? Tolong hamba-Mu sembuhkan. Tolong hamba-Mu pulihkan. Sehingga dia sehat total dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya dia bisa memberitakan pengajaran. Supaya dia bisa menguatkan hamba anak-anak-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak sudah selesai. Mungkin ada pesan-Mu yang lain di tengah-tengah kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada ya Bapak. Iya Roh Kudus. Kalau sudah selesai sudah. Jangan ditambah dan dikurangi. Tapi kalau ada silakan. Iya Bapak. Maksudnya apa ya Tuhan? Iya Bapak. Kalau ada yang spesifik, beri hamba hikmat menyampaikannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Iya Bapa. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kenapa ya Tuhan? Amin. Saudara, saya disuruh Tuhan berdoa buat uang. Saya tidak tahu. Ya, bukan berarti saudara disuruh bawa uangnya ke sini, saya doakan supaya terjadi pelipat gandaan. Itu enggak, itu perdukunan. Ya. Tapi ada di sini yang selalu uang. Saat ini seperti tadi, ekonomi sulit, ya kan? Hutang melilit, bisa kalau nggak tertolong pailit. Ada satu orang yang secara khusus Tuhan mau orang itu berdiri dan kita akan berdoa. Orang itu ada di deretan bangku sini. Secara khusus Tuhan menunjukkan ke saya, khusus untuk mendoakan engkau. Sulit ekonominya, sulit uang. Itu berat sekali, saudara, masalah keuangannya. Ya, Pak, kenapa enggak sebelah sini? Saya nggak tahu, Tuhan hanya suruh yang sebelah sini.
Tuhan bilang itu orang itu yang tunjuk itu duduk situ. Makanya saya bilang sebelah situ. Sekarang taruh tangan di dada. Kita mau berdoa. Taruh tangan di dada. Yang saat ini sedang mengalami masalah keuangan yang sangat menyesakkan. Taruh tangan di dada. Saya tidak akan tumbang tangan, saudara. Ketika Tuhan menyuruh kami berdoa, berarti ketika itu juga Tuhan mau mendengar doa itu. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima. Mulai hari ini, apa yang menjerat diberi kelegaan dan dilepaskan. Apa yang menyesakkan dilepas dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam kesesakan keuangan, karena nama di atas segala nama, mulai diberi kelegaan dan jalan keluar. Mulai diberikan kelegaan dan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan melihat. Kami akan melihat. Terima kasih. Terima kasih buat perhatianmu buat mereka yang sedang menjerit Tuhan dalam kesesakan dalam keuangan. Terima kasih. Amin. Yang kedua, siapa yang punya masalah di pahanya? Paha. Saya nggak tahu sakit apa di pahanya. Ada? Tolong cepat berdiri kalau ada, supaya karena waktu kita sudah jam 10 lebih. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Hanya satu orang? Ya, karena gini saudara ya, jeritan roh saudara ke hadirat Tuhan itu kadang dikasih tahu Tuhan kepada para hambanya. Ini loh jeritan anak-anakku. Mereka sedang menjerit pahanya sakit. Ya, sekarang pegang bagian yang sakit itu, kita mau berdoa. Apapun penyebab sakitnya, berapa berat, berapa lama pun sakitnya, buat Tuhan terlalu mudah. Jadilah normal, jadilah pulih, jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit ini menyingkir, kesembuhan masuk, memperbaiki semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Saudara, saya tidak tahu apakah orang ini karena umur maka terjadi penyakit seperti ini, atau karena faktor turunan terjadi penyakit seperti ini. Ya, kalau orang mata kabur karena umur itu wajar, saudara. Ya, tapi Tuhan suruh saya berdoa. Ada orang yang mulai matanya bermasalah, itu mulai semakin gak jelas. Saya nggak tahu karena penyakit apa. Mana orangnya? Mana orangnya? Kabur, mulai terganggu matanya. Tidak ada. Satu, ternyata Ko Edi, ada lagi yang lain. Dia masih muda, saudara. Ya, Ibu Lana. Makanya saya bilang, kalau karena kita menua itu wajar. Tapi kalau karena ada suatu penyakit itu menjadi lebih cepat kabur. Ya. Saudara, kita akan berdoa. Bapa, dalam namamu kami memohonkan pemulihan. Dalam namamu yang menciptakan bola mata kami, penglihatan kami memohonkan kemurahan. Supaya itu kalau karena penyakit disentikan, disetop sampai di situ saja. Tuhan Yesus tidak terus menjadi semakin memburuk. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Ibadah sampai di sini. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.